batas. Sejauh ini, Pak Kasih, misalnya Episode kalau 3. dalam pesantren yang ramah anak ini, ada tindakan yang melakukan kekerasan gitu, itu apa yang akan dilakukan Kementerian Agama gitu? Kalau tetapi kita meluruskan ya, sesuai menurut aturan bahwa kita ingin antar santri, antara santriwati, antar guru dengan santriwati tetap menciptakan hubungan yang harmonis, yang lebih kondusif, sehingga antara santri dengan santri itu bebas. ya, Antara santriwati dengan santriwati itu bebas berkomunikasi. Kita kadang-kadang pernah mendengar ketika santri ini katakanlah dibuat semacam aturan harus berbahasa Arab, harus berbahasa Inggris misalkan. Bagus, tetapi tidak ada mencantumkan di situ unsur keterpaksaan, unsur kewajiban. Ketika misalkan anak salah ngomong dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa sendiri, kita di Aceh Tengah ini katakanlah mayoritas bahasa Gayo, lantas dibuat skor. Ini yang kita luruskan. ya, Artinya kita tidak ingin masalah ini muncul ya di kalangan santri ataupun di kalangan santriwati, ada semacam kekerasan. ya, Ini yang perlu kita luruskan. Demikian juga bagaimana hubungan antara ustadz dengan santriwati. Ini juga kita menghindari ya sesuatu yang bersifat negatif. Ya. Bahwa kita ketahui PMA nomor berapa itu 73 kalau nggak silap kami di tahun dikeluarkan 2022 itu bagaimana pencegahan ya. Dan penanganan ya kekerasan yang berupa seksual yang terjadi di pesantren. Maka semuanya itu ada sekat ataupun ada batas-batas yang harus kita lakukan. Ya, antara guru dengan santri, ustadz dengan santriwati, antara ustadz dengan ustazahnya dengan santriwan, gitu ya. Karena hari ini kita tidak tahu juga Pak Tengku Anwar, mohon maaf, apa namanya LGBT ya. Itu juga kita harus sampaikan juga di kalangan pesantren. Bukan hanya antara ustadz dengan santriwati, antara ustadz dengan santrinya itu sendiri, santriwan lah istilahnya kan gitu. Kalau yang laki juga tentu punya batas-batas. Sejauh ini Pak Kasih, misalnya kalau dalam pesantren yang ramah anak ini, misalnya ada tindakan yang melakukan kekerasan gitu, itu apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama gitu kalau umpamanya sudah diterapkan KMA 91 tahun 2025 ini? Apakah ada pembinaan atau mungkin apa gitu tindakan yang akan dilakukan? Kita sudah melakukan Zoom ya beberapa hari yang lalu bagi pesantren yang sudah dijadikan sebagai role model. Di situ kita mendapatkan pemahaman bahwa di pesantren itu ke depannya harus mampu kita menciptakan pesantren yang betul-betul ramah anak. Tanpa ada kekerasan, tanpa ada pemberian skor, tanpa ada semacam hukuman. Tetap kita layani yang namanya pesantren itu, yang namanya lingkungan itu tentu orang tuanya adalah ustadz dan ustazah. Jadi tahap pertama yang harus kita sampaikan itu melalui pengurus ya, pengurus atas nama Yayasan Pesantren itu sendiri, baik para ustadz maupun para ustazah. Itu yang harus kita sampaikan beberapa hal yang penting di dalam mengembangkan bagaimana yang disebut dengan lingkungan pesantren ramah anak. Nah, jadi kalau sekiranya terjadi misalnya ada kekerasan gitu, apa yang akan kita lakukan gitu? Kita akan langsung turun, Pak Anwar. Kita akan langsung turun, kita koordinasi dengan pihak yayasan, juga kita langsung berkoordinasi dengan pihak dinas yang terkait perlindungan anak yang di daerah Toa. Kalau hari ini kalau tidak silap kami Pak Alam Swahada ya, sebagai kepala dinas perlindungan anak. Tetap kita koordinasi, bahkan kita juga kerjasama dengan
ahli psikolog ya, Bu Nurmala, juga kita kerjasama dengan beliau agar semua ini terpadu. Ya, membangun kerjasama yang lebih baik ke depannya. Walaupun kita seperti yang kami sampaikan tadi, ya bahwa yang pesantren itu ya punya saya yayasan. Tetapi walaupun punya kita, tidak semerta-merta kita memberikan hukuman itu tidak terkendali. Semuanya punya aturan, seperti yang disampaikan oleh Pak Anwar, punya SOP sendirilah. Seperti itu kira-kira ke depannya. Ini tujuan daripada salah satu KMA nomor 91 tahun 2025 itu menjadi sebuah harapan ke depan. Kemudian kalau yang tadi kan jadi role modelnya itu Mahkamah Mahmudah, artinya pesantren yang lain berarti harus tetap mengikuti KMA tahun 91 nomor 91 ya, KMA 91 tahun 2025 ini gitu kan? Harus mengikuti. Jadi tidak ada lagi istilah itu, oh kami ini nggak jadi role model, artinya boleh terus melakukan misalnya tindakan kekerasan, berarti itu kan bukan seperti itu gitu Pak Kasih ya. Jadi role modelnya itu Mahkamah Mahmudah. Jadi imbasnya itu adalah seluruh pesantren ya, yang memang posisi di kami yang ada ijobnya itu 37 pesantren. Berarti satu pesantren itu menjadi role model, yang 36 itu sebagai imbasnya. Artinya kalau sudah memiliki role model berarti insya Allah anak-anak kita sudah aman gitu ya kalau dimasukkan ke pesantren tersebut gitu. Saya gini Pak Ustadz Anwar Raju, bahwa terkadang-kadang hari ini kita ketahui pemahaman orang tua santri, orang tua yang ada di lingkungan masyarakat, kadang-kadang sudah mulai berpikir, sudah mulai enggan memasukkan anaknya ke pesantren, sudah mulai ragu ya memasukkan anaknya ke pesantren. Ini disebabkan karena saking banyaknya terjadi di lewat media sosial hari ini. Ada terjadi pencabulan, ada terjadi kekerasan, ada terjadi pembulian antara santri, macam-macam terjadi. Sehingga ini menyebabkan orang tua, santri ataupun santriwati yang awalnya mungkin berkeinginan memasukkan anaknya ke pesantren sudah mulai kurang percaya diri. Sehingga terkadang-kadang lebih baik aku masukkan anakku ke madrasah berbasis IT lah. Seolah IT itu menjadi sebuah pilihan yang terakhir ketika anaknya memang tidak siap untuk dia masukkan ke pesantren. Saya ingin dengan adanya program madrasah diniyah, sebenarnya yang berbasis IT Islam terpadu itu, kalau kita kaji dari segi programnya sama, baik itu sekolah dasar biasa maupun madrasah ibtidaiyah, SMP, MTS, MA maupun SMA sebenarnya sama. Tetapi yang membuat IT itu sebenarnya itu tergantung kepada pimpinan. Kalau bahasa kita tergantung kepala sekolahnya lah. Baik dari kepala tingkat TK, RA, MI, SD kan gitu, SMP. Kemudian MTS, SMA sederajat dengan MA. Ada program madrasah diniyah. Maka di madrasah diniyah inilah kita sedikitnya mampu untuk menyampaikan program yang berbasis pendidikan agama Islam. Itu yang lebih luas, baik di kegiatan ekstrakurikulernya maupun di kokurikuler. Ini sebenarnya tergantung kita sebagai kepala sekolah. Sehingga seolah-olah yang lanjut part 4. Tetapi yang membuat IT itu sebenarnya sama tergantung kepada pimpinan, baik antar pimpinan